Koalisi perubahan bentukan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar di tengah jalan. Isu ini mencuat usai politisi Partai Demokrat Andi Arief mengeluarkan pernyataan untuk mencabut dukungan Partai Demokrat ke Anies Baswedan jika sampai akhir Juni ini belum menentukan calon wakil presiden. Isu ini pun ramai menjadi headline di sejumlah media. Majalah Tempo bahkan menyebutkan ancaman bubarnya koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres adalah ancaman nyata. Redaktur Majalah Tempo, Raimundus Rikang, mengaku mendapat bocoran terkait bubarnya koalisi perubahan. Rikang juga menyinggung isu evaluasi dukungan Partai Demokrat jika Anies belum juga mengumumkan calon wakilnya. Belakangan, nama Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, mencuat sebagai cawapres terdepan mendampingi Anies. Hal ini juga menarik perhatian Majalah Tempo. Rikang mempertanyakan daya dongkrak AHY untuk kemenangan Anies Baswedan. Jurnalis Majalah Tempo lainnya, Hussein Abri, menyebutkan ada nama lain selain AHY sebagai cawapres Anies. Sebetulnya yang mau jadi cawapresnya Anies nih banyak, tapi takut sama lurah. Takut sama lurah, tutup perintah lurah, segala macem lah. Nah, kenapa juga AHY? Ya karena dari koalisi 3 partai ini, dari Nasdem, Demokrat, PKS ini sebetulnya sudah tidak keberatan dengan namanya AHY. Sudah beres lah urusan-urusan. Ada nama Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB, Caimin. Hussein mengaku mendapat informasi dari pejabat teras DPP Partai Golkar yang menyebutkan keinginan Erlangga Hartarto menjadi cawapres Anies. Alasannya, Erlangga diakui tertolak untuk bersanding dengan capres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kemungkinan berpasangan dengan Ganjar tertutup karena diindikasikan elektabilitas Ganjar akan terjun bebas jika menggandeng Erlangga Hartarto. Di pulaunya Surya Paloh itu jauh sebelum ada deklarasi-deklarasian. Di situ Surya Paloh meminta Erlangga untuk bikin konvensi lah seperti Demokrat. Siapapun cawapresnya dari Golkar. Ya. Berarti kan dari situ Erlangga ya. Erlangga kan, dan capresnya adalah which is Anies gitu. Di situ Erlangga menolak. Disinilah biang kerusuhan semuanya, jadi mandek semua koalisi sebetulnya Erlangga ini. Dilalah Erlangga mentok kemana-mana kan. Mau ke Ganjar nggak mungkin. Karena ada kekhawatiran Erlangga itu menarik elektabilitas Ganjar ke bawah. Bukan kata merosot ya. Merosot gitu. Mentok atau karena elektabilitas Erlangga yang elektabilitas Erlangga kan itu. Koma, ada istilah 0,4 gitu. Salam apa sih istilah 4.0 itu elektabilitasnya Erlangga kayak gitu kan. Itu agak berat. Ke Prabowo pun agak berat juga kan. Karena Pak Prabowo kalau kita ngobrol sama orang-orang Gerindra kan nggak berkenan kan dengan Erlangga kan. Mungkin list terbawah lah kayak gitu. Hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Partai Golkar baru-baru ini memutuskan Erlangga Hartarto masuk dalam pilihan capres atau cawapres. Satu-satunya capres yang berpeluang menggait Erlangga ialah Anies. Komunikasi politik pun belakangan intens dijalin antar kedua pihak. Lantas, jika menggandeng Erlangga sebagai cawapres, apakah Partai Demokrat akan menarik dukungannya dari Anies Baswedan? Menarik untuk ditunggu babak berikutnya nasib pencapresan Anies Baswedan.